Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmatus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh madat hayatuhu fi khidmatil makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi afdhalis salati wa az-zakati tahiyyat. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa du'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah yang pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu keniscayaan dalam realitas kehidupan ini yang pasti harus kita hadapi. Kita tercipta bukanlah sekedar untuk menjalankan kehidupan sesuai yang kita inginkan. Karena tak semua yang kita inginkan dalam hidup ini menjadi kenyataan. Kita sikapi kenyataan ini sesuai dengan ajaran yang dituntunkan oleh agama kita Islam, bahwa apapun yang kita terima dalam hidup ini hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang kurang lebih artinya adalah, dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan. Dan kami berikan kabar gembira orang-orang yang
sobar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua sudah mendengar dan mungkin sudah tahu belakangan ini Allah memberikan ujian yang cukup besar kepada kaum muslimin, khususnya bangsa Indonesia, dengan beberapa musibah, dan ini juga perlu kita sikapi kita sebagai orang mukmin. Yang pertama, bahwa musibah itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita yakini. Yang kedua, kita sebagai sesama muslim yang tertimpa musibah, tentunya kita harus mendoakan agar mereka diberi kesabaran dan diberi ketabahan serta ketawakalan. Selanjutnya, apabila kita punya kelebihan ataupun punya amanat harta, tidak ada salahnya seperti yang digalang oleh Masjid Baitul Arqam ini untuk kita bisa memberikan bantuan berbentuk materi. Insya Allah tugas kita sudah cukuplah, paling tidak meyakini bahwa itu adalah dari Allah. Kemudian kita doakan yang menerima musibah, kemudian kita bantu ala kadarnya. Selanjutnya, berikutnya, kita juga harus mawas diri. Seandainya mungkin cobaan itu datang kepada kita, bagaimana rasanya? Dan untuk itu, solidaritas yang sudah digalang dan dibangun oleh beberapa takmir masjid dan masyarakat serta organisasi yang lain perlu kita dukung, dan kita doakan mudah-mudahan itu sampai tepat sasaran pada yang terkena musibah. Selanjutnya, untuk menghindari atau untuk menekan ataupun mengurangi ancaman ataupun musibah-musibah seperti itu, ini menjadi koreksi bagi kita semua umat muslim, bahwa apa yang diajarkan ataupun apa yang disampaikan oleh para ahli, baik itu ahli agama maupun ahli alam, tentunya ini menjadi perenungan untuk kita, pemahaman untuk kita, dan itu perlu kita laksanakan. Bagaimana ahli alam memberikan pelajaran untuk menjaga kebersihan dan seterusnya, menjaga penghijauan dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana ahli agama memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara hal kecil, seandainya setiap sholat fardu di masjid-masjid seperti yang hadir pada siang hari ini, insya Allah musibah akan dijauhkan dari kita. Itu salah satu aja. Kita bisa menjaga sholat fardu 5 kali dengan datang sebelum azan, kemudian bisa berjamaah secara utuh, dan setelah itu kita selesai, kemudian doa bersama, beristighfar dan seterusnya. Itu secara ajak, secara permanen bisa kita lakukan. Insya Allah itu akan mengurangi kemurkaan Allah yang pada akhirnya akan memberikan musibah kepada kita. Itu monggo mari kita coba. Apakah benar apa yang saya sampaikan ini? Mari kita coba. Sholat fardu aja.
Seandainya setiap sholat fardu bisa kayak seperti ini, banyaknya yang hadir, insya Allah musibah akan jauh dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan, pada lain waktu kita temukan kesulitan hidup. Antara sedih dan gembira, antara suka dan duka. Semua dinamika ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Agar iman kita dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ahmad Darir bersyair, wa kun alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaannya. Mari syair ini bisa kita renungkan dan kita laksanakan. Mungkin kita itu saking banyaknya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mungkin juga tidak tahu ataupun lupa bahwa itu sebetulnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang kita juga terlupa, kita tidak pernah, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat. Kita bisa berjalan, kita bisa menghirup udara, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan enak, kita bisa bertemu dengan keluarga dan seterusnya. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kadang-kadang mungkin belum kita sadari bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Belum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang banyak. Kita mungkin baru ingat Allah atau mungkin baru sering nyebut zikir dan seterusnya setelah kita sakit, setelah kita dicoba. Jadi sakit 1-2 jam, 1-2 hari itu ada sebutannya banyak sekali. Tetapi kenikmatan yang 350 atau 358 hari atau 359 hari kadang kita terlupa. Untuk itu melalui mimbar ini marilah kita menyadari berapa banyak nikmat yang telah berikan Allah kepada kita, dan juga sesekali kita itu juga sering menerima cobaan dari Allah. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada azan, kalau ada seruan kebaikan, mari jangan lewatkan. Kita usahakan. Setidaknya kalau kita tidak bisa, paling tidak mendoakan pada orang yang memanggil, pada orang yang menyerukan, dan mendoakan pada orang-orang yang bisa mengikuti atau yang bisa mendatangi seruan ataupun panggilan itu. Jangan sampai mencemooh orang-orang yang memanggil. Kita perlu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin saja nanti atau mungkin juga di kemudian hari. Ayat Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan juga ada kemudahan. Jadi apabila seandainya kita tidak bisa mendatangi seruan, kita tidak bisa mendatangi panggilan karena ada udzur, karena ada kesulitan yang menghalanginya, kita harus berupaya untuk berdoa dan optimis di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri, bisa mendatangi seruan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita bisa merenung atas beberapa musibah, sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun. Apa yang perlu kita lakukan? Tahun 1 Muharram maupun 1 Januari, dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
perhitungannya. Yang paling penting bagi kita adalah setiap tambahnya waktu itu kita harus bisa mengoreksi diri seberapa amal baik yang sudah kita lakukan. Kemudian seberapa amal yang mungkin itu tidak sesuai dengan tuntunan agama yang terlewat ternyata kita lakukan, dan kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Oleh karena itu, cara bagi kita untuk menyambut pergantian waktu, baik itu tahun, baik itu bulan, baik itu minggu, baik itu tahun, tidak ada lain adalah kita bermuhasabah. Kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mungkin bentuk-bentuk pengoreksian itu bisa berkumpul di satu masjid, bisa berkumpul di musola, bisa berkumpul di suatu tempat yang dipimpin oleh seorang ustadz mungkin, atau dipimpin oleh seorang rois, ataupun apalah namanya sebutannya. Yang penting di situ kita bisa untuk mengoreksi diri kita. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini, selama tahun yang sudah lewat. Kemudian setelah itu tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyongsong waktu berikutnya, agar bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara-cara mungkin yang selama ini dan mungkin akhir-akhir ini dan waktu-waktu yang sudah, bahkan ke depan itu akan semakin ramai, kita tidak bisa hindarkan. Mungkin kita kalah, tetapi melalui kesempatan mimbar ini saya mengajak pada kita semua umat muslim, pergantian waktu, pergantian bulan, pergantian tahun dan seterusnya, jangan lupa. Dan itu tidak harus tepat di saat itu, misalnya harus jam 12, harus jam 11, harus jam 6 dan sebagainya, monggo. Tapi pilihlah waktu yang paling enak, kemudian kita sepakati. Kalau kita tidak bisa secara sendiri atau mandiri untuk melaksanakan muhasabah, kita bisa mengajak saudara-saudara kita sambil berkumpul, silaturahim. Kemudian mungkin ada yang mengeluarkan sedekah dan seterusnya. Itu kan satu media yang sangat bagus. Anak-anak kita mungkin kita ajak, tidak hanya anak-anak, istri lah, keluarga kita ajak bersama-sama untuk mengoreksi tahun yang sudah lewat, apa yang sudah kita bisa perbuat, tahun yang akan datang, apa yang akan kita perbuat. Sekali lagi kita harus optimis. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk berusaha lebih mendekatkan diri pada Allah untuk dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Ya, ini harus sejalan. Kalau kita ingin mendekatkan diri, pengen tahun ke depan lebih bagus, ya tentunya jalan-jalan bagus itu yang harus kita lakoni, yang harus kita tempuh. Ada acara yang bagus, ada acara pengajian, acara kajian dan seterusnya, itu yang harus kita ikuti. Bukan untuk mengikuti hal-hal atau nuruti hawa nafsu. Nah, itu akan berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam khutbah ini. Sekali lagi, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan harus kita yakini bahwa ini adalah pemberian dari Allah, dan kita selalu berharap agar Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk berbuat yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Kemudian tahun yang sudah lewat perlu kita renungkan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian tahun yang ke depan perlu kita rencanakan sebaik-baiknya. Kemudian selalu berdoa, memohon ampunan dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bejo, orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anzil 'alaina min barakatis samai wa akhrij lana min khairatil ardh wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.